Kita akan membahas tentang akuisisi dan disposisi properti, pabrik dan peralatan, depresiasi, penurunan nilai, dan depresinya. Tanah, bangunan, dan peralatan sering disebut sebagai aktiva tetap. Kalau di referensi luar sebutnya PPE, Plant, Property, Equipment. Jadi aktiva tetap ini barang-barang yang ketika kita mengeluarkan uang untuk membelinya, dia dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kita, sang pemiliknya. Artinya bisa memberikan penghasilan untuk kita. Di sini ada penilaian aktiva tetap. Ini proses yang dilakukan untuk menentukan nilai pasar yang sebenarnya dari aset perusahaan. Di sini ada beberapa metode perbandingan pasar, metode biaya penggantian, metode penyusutan, dan metode pendapatan. Kita harus menampilkan nilai aktiva itu yang wajar supaya kredibilitas laporan keuangannya itu lebih terpercaya, dan ini bisa mempengaruhi keputusan investasi. Nilai yang wajar itu akan lebih disukai oleh investor. Misalnya kalau kita bicara tentang tanah, penilaiannya itu didasarkan pada lokasi. Kalau misalnya lokasi di pusat kota dengan lokasi di pinggir kota, biasanya ada perbedaan harga untuk tanah. Bangunan juga sama ya, juga seperti itu. Kemudian ukuran itu jelas, kondisi dan potensi penggunaannya. Kalau kondisi tanahnya bagus tentu akan lebih tinggi. Kalau potensi penggunaannya bisa dipakai untuk hal yang sangat produktif, itu juga akan sangat tinggi harganya. Misal tanah yang subur dengan tanah yang gersang, tentu potensi penggunaannya berbeda, dan sudah jelas yang subur akan lebih tinggi nilainya. Kemudian ada bangunan, usia bangunan. Semakin lama bangunan nilainya akan semakin turun. Nah, biasanya tanah dan bangunan ini satu paket. Kalau tanah semakin lama akan semakin naik harganya, kalau bangunan akan semakin turun harganya. Tapi karena dikombinasikan ya jadinya tetap naik. Kemudian peralatan, usia peralatan, kondisi, dan nilai ekonomi. Biasanya nilai ekonomi yang paling utama dilihat. Ini ada metode pengukuran nilai tanah, metode perbandingan pasar. Jadi caranya, jika tanah ini letaknya di pusat kota, kita harus mencari informasi dari lokasi sekitar. Misalnya 1 atau 2 km dari tempat tanah yang ditunjuk, harga pasarnya berapa per meter. Itu yang kita bisa jadikan sebagai patokan perbandingan harga untuk menentukan nilai tanah yang kita mau jual atau mau dibeli. Kemudian metode pendapatan. Ini ditaksir berdasarkan penghasilan yang mungkin bisa dapat kita peroleh dari tanah tersebut. Tapi ini metode taksiran ya. Kemudian metode biaya penggantian. Berapa banyak sih yang harus kita keluarkan untuk mendapatkannya? Untuk mendapatkan tanah yang sejenis atau serupa, di mana ini harus memiliki karakteristik yang sama. Ya, sekali lagi, tanahnya pasti jaraknya berdekatan itu untuk mengetahui karakteristik yang sama. Kemudian yang keempat, metode residual. Selisih nilai properti setelah pembangunan atau pengembangan dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai tanah berarti dari selisih ya. Oke. Berarti nilai total dikurangi dengan biaya, sisanya itulah tanah. Kalau untuk bangunan, metode biaya penggantian, perbandingan pasar, dan pendapatan sama. Dinarasikan aja dengan yang tanah punya. Yang berbeda situ ada metode depresiasi. Ingat,
tanah tidak didepresiasikan. Kalau bangunan iya didepresiasikan. Kita menghitung dari nilai depresiasinya berapa ya wajarnya setelah bangunan ini dibangun 5 tahun, harusnya berapa nilainya. Jadi nilainya akan turun. Kemudian kalau untuk peralatan, metode biaya perolehan berarti seberapa banyak yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan peralatan tersebut. Itu mencakup biaya pengirimannya. Kalau ada ongkos kirim maka itu jadi nilai aktiva peralatan. Pajak tergantung pajak ya. Ada pajak yang bisa dikreditkan, ada yang tidak bisa dikreditkan. Kalau yang tidak bisa dikreditkan berarti itu bisa dijadikan sebagai penambahan nilai harta. Tapi kalau bisa dikreditkan itu menjadi kredit pajak. Biasanya PPN itu jadi PPN masukan. Dan biaya lain yang terkait dengan perolehan peralatan. Misalnya untuk mengurus peralatan ini diperlukan izin. Kalau memang harus pakai izin untuk dapatkan peralatan tersebut, maka biaya izin itu menjadi penambah nilai aktifanya. Metode depresiasi itu sama, metode nilai wajar itu juga sama, kita bandingkan dengan harga benda yang fungsinya sama. Metode penggantian ya itu komplementer ya, substitusi jadinya. Oke. Kemudian ada penyusutan. Suatu aktiva tetap itu memiliki usia ekonomisnya. Jadi jika suatu aset nilai 100 juta, tidak mungkin akan tetap 100 juta harganya di tahun berikutnya, tentu akan mengalami penurunan. Itu yang kita sebut dengan penyusutan. Ini berseiring dengan berjalannya waktu dan masa penggunaannya. Nah, di sini juga dikatakan akan terjadi keausan setiap kali digunakan. Berarti ada penurunan fungsi. Biasanya kalau mesin jelas itu aus mesinnya ya. Penyusutan yang metode pertama itu garis lurus. Ini simple. Jika harga barang 100 juta dan usia ekonomisnya 5 tahun, berarti 100 juta kita bagi 5 dapatnya 20 juta. Maka biaya penyusutannya adalah 20 juta per tahun. Kemudian metode saldo menurun. Penyusutannya lebih besar di awal, kemudian akan mengecil seiring waktu. Misalnya ditetapkan dia akan disusutkan 20% per tahun, maka tahun pertama nilainya 20 juta biaya penyusutannya. Tahun kedua berarti 16 juta, dapatnya dari 100 juta kan sudah dikurangi 20 juta, dapatnya 80 juta kali 20% hasilnya 16 juta. Ini lanjut terus. Kalau misalnya pasti tahun umurnya ditaksir hanya 5 tahun, maka di tahun kelima langsung dinolkan nilai asetnya. Sisanya berapa itu langsung dihabiskan semua. Kemudian metode unit produksi. Contoh mesin ini harganya 1 miliar. Kita hitung mesin ini sanggupnya produksi berapa. Dalam kasus ini 10.000 unit. Maka penyusutan per unit produk adalah 100.000. Ketika mesin sudah memproduksi 1000 unit, maka penyusutannya sebesar 1000 kali 10.000. 1000 kali 100.000. Jadinya penyusutannya 100 juta untuk 1000 unit yang pertama. Kalau dia 2000 unit berarti 200 juta biaya penyusutannya. Kemudian ada juga metode angka tahun. Ini barang harganya 100 juta, umur ekonomis 5 tahun. Maka 5, 4, 3, 2, 1 ini usianya ya kita mundurkan.
kita tambah. Setelah kita itu dapat 0,6, baru 100 juta dikali 0,6 jadinya 60 juta. Kemudian metode penyusutan penurunan saldo ganda. Harga 100 juta, susutnya 10%, tahun pertama berarti 10 juta. Ini kalau metode penurunan yang tadi di sini, metode saldo menurun. Tapi karena ini saldo ganda, langsung dikali 2. Jadi dianggap 2 kali lebih besar di tahun pertama. Nanti lanjut lagi sepertinya tetap sama. Kemudian pakai jam kerja, ini sama dengan unit tadi. Dia sanggup 10.000 jam, ya berarti 1.000 jam pertama ya tinggal kita hitung. Seperti metode unit produksi baru yang ini. Meskipun tanah tidak dapat disusutkan, harus tetap dicatat nilai tanahnya. Kemudian biaya-biaya terkait itu harus dialokasikan ke dalam nilai perolehan tanahnya. Tapi itu tetap tidak boleh disusutkan karena tidak terkait dengan depresiasi nilai aset tetap. Tanah tidak disusutkan karena dia tidak mengalami penurunan nilai, yang ada malah kenaikan nilai. Kalau bangunannya aja itu turun nilainya, tetapi tanah tempat bangunan berdiri dia tidak turun nilainya. Tapi tetap kalau udah digabung tanah dan bangunan cenderung naik harganya. Kemudian ada retirement and replacement. Retirement tuh kan kalau bahasa Indonesianya artinya pensiun ya. Berarti telah mencapai umur ekonomisnya. Nah, biaya terakhir yang terkait dengan aset itu harus diapakan? Yang kita sebut retirement. Kalau replacement kita ganti dengan yang baru. Oke, bisa dibaca. Metode replacementnya replacement cost method. Berapa biaya yang keluar, itulah yang menjadi nilai replacement cost methodnya. Itulah nilai asetnya. Market value, aset tetap yang diganti itu menggunakan nilai pasar yang sekarang. Standard cost method, ini dengan biaya standar biasa dipakai RAB, rancangan anggaran biaya untuk membeli atau membangun aset. Ini harus memperhatikan beberapa hal seperti kondisi keuangan, ini jelas. Kebutuhan operasionalnya harusnya sebanyak apa yang kita butuhkan, jangan lebih. Kemudian biaya-biaya terkait juga harus diperhatikan. Kita masuk kalau repairment, kalau tadi kan replacement ya, sekarang repairment, metodenya maintenance repair. Seberapa banyak sih biaya perbaikan yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk membersihkan, melumasi, mengganti bagian yang rusak atau spare part yang rusak, untuk memastikan aset tetap dalam kondisi baik. Kemudian restoration, ini biaya perbaikan yang lebih besar daripada yang maintenance repair. Yang ketiga overhaul, ini kalau dalam mobil atau dalam kendaraan itu sebutnya udah turun mesin, boleh katakan mengganti mesinnya semua. Oke. Ada biaya-biayanya juga diperhatikan, perawatan, perbaikan, usia aktifanya. Kemudian biaya perbaikannya harus teratur.
Oke, kemudian ini ada yang lain juga untuk metode retirement and replacement. Yang pertama metode terjadwal. Jadi sudah ditetapkan jadwalnya sekian-sekian harus diperbaiki atau diganti. Ini biasa kalau pada kendaraan motor atau mobil, ada spare part yang harus diganti, ada spare part yang harus cukup dibersihkan aja. Jadwal-jadwalnya sudah ada, misalnya 6 bulan sekali atau mencapai kilometer tertentu, mana yang tercapai duluan. Biasanya kan seperti itu ya. Kemudian metode inspeksi dan evaluasi, kita menilai lagi ya, kita inspeksi, kita lakukan penyelidikan, dan kita berikan evaluasi seberapa layak ya Aktiva ini untuk digunakan lagi sampai dengan 2 atau 3 tahun kemudian misalnya. Kalau masih layak, oke, kita lanjut. Kalau tidak, akan dipensiunkan atau diganti dengan yang baru. Kemudian metode keputusan manajemen. Ini kan manajemen yang tahu kinerja Aktiva dari perusahaan. Manajemen berhak untuk mengatur penggunaan Aktiva supaya bisa tetap produktif. Kemudian manajemen juga yang tahu kebijakan dan strategi perusahaan. Misalnya perusahaan mau beralih ke mesin yang hemat energi. Mesin-mesin yang lama itu boros sekali energinya, boros solar, boros listrik. Terus diganti yang baru kan biar lebih hemat. Nah, itu nanti keputusannya dari manajemen. Oke. Pokoknya dari retirement dan replacement ini perhatikanlah biaya, usia ekonomis, dan waktu penggunaannya. Dan ada beberapa faktor lain, sehingga penilaiannya bisa menjadi lebih akurat dan membantu manajer dalam mengatur Aktiva produktifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik.